Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makalah yang bertema intrapreneur. Saya Vicky Imananda Jelita, NIM D2018-2021. Perkenalkan, saya Arina Mamba'atan Hikmah dari Fakultas Dakwah IAIN Jember, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 5, NIM D2018-2041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Rahmatullah, NIM D2013-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farhan Malik Diansyah, NIM D2018-2019. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian intrapreneur. Pengertian intrapreneur menurut Antonik dan Hisrich adalah sebagai kewirausahaan yang terjadi di dalam organisasi yang merupakan jembatan kesenjangan antara ilmu dengan permintaan pasar. Dapat disimpulkan, intrapreneur adalah seseorang yang memiliki ilmu dalam kewirausahaan, namun dia berusaha untuk melakukan inovasi atau membagikan ilmunya itu di dalam organisasi, bukan untuk dirinya sendiri. Faktor pendorong yang membantu seorang intrapreneur adalah yang pertama yaitu melalui faktor lingkungan, dan yang kedua adalah melalui faktor organisasi itu sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya yang akan membahas tentang perbedaan dari intrapreneur dan entrepreneur. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu perbedaan dari intrapreneurship dengan entrepreneurship. Intrapreneurship sendiri dalam mengambil keputusan, seorang entrepreneur membuat keputusan beresiko menggunakan sumber daya perusahaan. Intrapreneurship terjadi di antara karyawan dari dalam organisasi mereka. Yang kedua, entrepreneurship. Entrepreneurship dalam membuat keputusan, seorang entrepreneurship menggunakan sumber daya mereka sendiri. Entrepreneurship cenderung terjadi secara individu. Nah, di sini perbedaannya, kalau intrapreneurship itu dia mengambil keputusan secara bareng-bareng karena dia berada di bawah naungan organisasi atau lembaga. Nah, di situ dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri secara sepihak. Nah, yang entrepreneurship sendiri kebalikan dari itu. Jika intrapreneurship itu di bawah naungan organisasi atau di dalam terikat dengan suatu lembaga, kalau entrepreneurship itu dia cenderung bebas dalam mengambil keputusan atau pendapat ataupun resiko apapun. Dia memiliki kebebasan dalam membuat aturan-aturan semua, karena entrepreneurship itu sendiri dia bukan lagi kayak perusahaan yang terikat, jadi dia itu kayak berdiri sendiri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menjelaskan dari poin ketiga, yaitu karakteristik dari entrepreneur. Di kalau kami ada dua pendapat, yaitu menurut Bapak Antonik dan Hisrich. Beliau berpendapat ada 6 karakteristik dari entrepreneur. Menurut saya juga kurang, kalau nanti saya berpendapat sendiri. Kalau menurut saya, entrepreneur sendiri merupakan suatu ajang untuk kita untuk berkolaborasi dengan ekonomi,
maupun informasi dari segi manapun, sehingga dari suatu mendapatkan ekonomi ini kita juga berkolaborasi tentang relasi dengan siapa-siapa. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Bapak Jersik dan Antonik, karakteristik dari entrepreneur yaitu satu, memahami lingkungan, contohnya lingkungan eksternal maupun non eksternal. Terus yang kedua, memiliki visi dan menyesuaikan diri, di mana dari menyusun visi ini kita mewujudkan ide menjadi kenyataan, yaitu ya bagaimana kita merealisasi menjadi kenyataan. Terus yang ketiga yaitu mendorong terbentuknya kerja. Dari mendorong terbentuknya kerja ini artian kita menimbulkan kedisiplinan, bahwasanya menjadi seorang entrepreneur ya memang gini, anggapannya entrepreneur pedagang. Iya. Terus yang keempat, mendorong diskusi terbuka dalam artian sharing sebelum saring sebelum sharing, ya begitu. Terus bagaimana kita tidak memutuskan sebelah pihak, kita tidak boleh, misalnya begitu ya. Terus yang kelima, membangun koalisi pendukung dalam artian mendukung inovasinya untuk bekerja lebih berinovasi lagi, berkolaborasi, lebih ditingkatkan lagi disiplinnya, entah bagaimana, pokok intinya lebih. Yang keenam, gigih. Dalam artian gigih ini dia juga gigih dalam artian bekerja, gigih untuk di dirinya sendiri, bahwasanya tidak boleh mengkotori dari suatu pekerjaan entrepreneur itu. Menurut saya, selain dari pendapat Bapak Anton maupun Jersik, saya berpendapat karakteristik jiwa entrepreneur yaitu seperti jiwanya Rasulullah, Siddiq, Fatona, Tabligh, amanah. Semuanya ini bukan berarti sifat sabar ini tidak dimiliki, semuanya. Bahwasanya dari setiap goncangan-goncangan kehidupan kita tidak tahu entah hasil, entah gimana, entah, intinya kita mengharap ridhonya Allah. Siapa juga yang tidak ingin hasil, semuanya ingin hasil. Tapi kalau jalannya sudah ditentukan, kita mau apa? Jadi kita tidak terpaku, artinya tidak terpaku, tidak menargetkan. Kalau targetan itu tidak sesuai dengan kita juga tidak gampang kecewa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan poin dari yang keempat, yaitu faktor entrepreneur yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ialah struktur organisasi. Yang dimaksudkan itu distributor, di mana struktur organisasi ini dapat mendorong fleksibilitas entrepreneur. Ya, yang selanjutnya itu poin kedua, yaitu budaya organisasi. Yang di sini budaya organisasi ini meningkatkan entrepreneur untuk ya menjadi lebih maju gitu, dimana kita tuh harus menyesuaikan dengan organisasi tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah dukungan manajemen. Ya, dukungan manajemen ini adalah dimana manajer itu memfasilitasi
entrepreneur sendiri. Itu manajer itu memberi fasilitas pada entrepreneur untuk menjadi dirinya tuh apa ya, kayak jadi lebih maju gitu. Yang keempat ini adalah ketersediaan sumber daya, dimana ketersediaan sumber daya ini dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud ini ya modal fisik saja. Ya, yang aset tidak berwujud ini modal manusia dan seperti sosial. Ketika aset modal tidak berwujud ini, modal manusia itu timbulnya di dalam lingkungan diri sendiri, di mana seorang itu diciptakan dari lingkungan seperti itu. Terus yang tidak berwujud ini dari fisik, ya emang dari diri sendiri, dari badannya diri sendiri dia, ya, seperti itu. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya ini memang ada dua, ya terwujud sama tidak terwujud itu. Jadi terima kasih kepada semua pemateri telah menyampaikan materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.